Persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin seru setelah matchday kedua digelar pada hari Selasa kemarin. Arab Saudi membuat kejutan dengan menyodok ke puncak klasemen berkat kemenangannya atas Cina. Namun teman-teman, Jepang kembali bercokol di puncak setelah kemenangan telak yang diraihnya di markas Bahrain. Lalu kemudian bagaimana dengan timnas Indonesia? Tahan dulu teman-teman, sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, saya Latifianto, tuan rumah dari channel Latifianto, sebuah channel khusus sepak bola, utamanya timnas Indonesia. Jadi segala hal yang berkaitan dengan sepak bola, utamanya timnas Indonesia akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe dan jangan lupa klik juga tombol like-nya. Kembali, timnas Indonesia harus puas berbagi poin dengan Australia di Gelora Bung Karno. Kedua tim, Indonesia maupun Australia, bermain tanpa gol selama 90 menit pertandingan, sehingga timnas Garuda harus rela tetap berada di posisi keempat dengan torehan 2 poin. Unggul 1 poin dari Australia yang ada di posisi kelima. Memang setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium dengan skor 1-1, ekspektasi kita mulai meninggi. Kita berharap Indonesia menang melawan Australia karena kita bermain di kandang di Gelora Bung Karno dan didukung oleh puluhan ribu supporter sendiri. Apalagi di pertandingan pertama, Australia yang bermain di kandangnya harus kalah 0-1 dari Bahrain di peringkat 80-an dunia. Kita lupa bahwa ketika Australia kalah di match pertama, Bahrain terlalu banyak drama dan Australia harus bermain dengan 10 orang. Kemudian ketika timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0 kacamata, jujur kesannya tidak seramai saat timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi. Ya, karena kalau kita lihat permainan Indonesia saat melawan Arab Saudi, ekspektasi kita jadi tinggi begitu. Berharap Indonesia bisa menang melawan Australia. Padahal kalau kita cek saat Indonesia menahan imbang Arab Saudi itu bertengger di peringkat 56 dunia. Sangat jauh di bawah Australia yang berada di peringkat 25. Meskipun keduanya sama-sama sudah sering tampil di Piala Dunia, Arab Saudi paling cuma bermain di group stage. Sementara Australia itu sudah sering tembus babak 16 besar. Jadi secara ranking dan kualitas kedua tim memang berbeda gitu. Artinya yang mau saya katakan teman-teman, melawan Australia yang memiliki pengalaman bagus, kualitas dan kondisi fisik yang bagus, skor 0-0 bukanlah hasil yang buruk. Sekali lagi Indonesia mematahkan 2 prediksi. Prediksi pertama, Indonesia bakalan menjadi lumbung gol dan menghuni dasar klasemen. Itu tidak terbukti. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang tidak pernah kalah di 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini tentu jauh lebih baik daripada yang dicapai oleh Vietnam di tahun 2022 dan Thailand di tahun 2018. Dan apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah rekor. Tidak pernah kalah di 2 laga awal. Kemudian yang kedua, Indonesia juga berhasil mematahkan prediksi salah satu media asal Inggris kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa Australia akan berpesta gol, 3 gol di kandang Indonesia. Dan sekali lagi prediksi tersebut tidak terjadi. Semua itu disebabkan oleh di samping kita bermain secara kolektif, karena kita juga memiliki salah satu kiper terbaik di dunia, yaitu Martin Paes. Saya bisa membayangkan apa yang bakal terjadi jika yang berdiri di bawah Mister Gawang Indonesia bukan Martin Paes. Saya bukan bermaksud untuk meremehkan kualitas Hernando atau Nadeo atau kiper-kiper yang lain. Tapi teman-teman, bisa kita bandingkan saat timnas Indonesia melawan Australia di Piala Asia,
di mana pos penjaga gawang diisi oleh Hernando Ari, timnas kita kebobolan 4 gol. Bayangkan itu terjadi sekitar 8 bulan yang lalu. Lalu kemudian semalam tiba-tiba Indonesia sudah sejago itu menahan imbang Australia. Dan sekali lagi salah satu faktornya karena yang berdiri di bawah mistar gawang Indonesia adalah Martin Paes, seorang kiper yang kita tahu semua di klubnya FC Dallas. Dia juga sudah sering melakukan save-save krusial. Mungkin menurut saya, jika penjaga gawangnya bukan Martin Paes, kita sudah dibobol 5 kali oleh Australia. Karena kalau kita melihat statistik, Indonesia tidak pernah lepas dari gempuran Australia selama 90 menit pertandingan. Dan Martin Paes berkali-kali, tepatnya 5 kali melakukan save krusial. Bahkan ada 1 kali dia melakukan double save krusial. Ini artinya apa teman-teman? Artinya Martin Paes, kiper berusia 25 tahun ini tampil sangat cekatan dalam menghalau setiap ancaman yang berpotensi membobol gawang Indonesia. Kalau kita lihat lagi pertandingan semalam teman-teman, sepanjang pertandingan setidaknya ada 19 tembakan yang dilepaskan skuad asuhan Graham Arnold. Dari semua tembakan tersebut, 5 diantaranya mengarah ke gawang. Beruntungnya gitu ya, ketangkasan Martin Paes dalam membaca arah bola berhasil membuat gawang Indonesia terhindar dari kekalahan, dari kebobolan. Saya sih tidak ragu untuk mengatakan bahwa Martin Paes adalah pahlawan untuk pertandingan semalam. Dan dia memang layak mendapatkan Man of the Match. Kiper ini benar-benar kelas memang. 2 pertandingan langsung 2 Man of the Match. Kita harus kasih aplaus. Akan tetapi teman-teman, meskipun saya menyebut Martin Paes layak kita sebut sebagai pahlawan di bawah mistar gawang timnas Indonesia, tentu saya tidak bisa menafikan performa pemain lain di lapangan yang turut berkontribusi besar dalam membuat Indonesia meraih hasil imbang. Saya harus kasih big applause juga terhadap pemain-pemain seperti Jai Itses di lini belakang timnas kita. Kapten kita ini menjadi sosok yang paling pontang-panting di jantung pertahanan. Apalagi dia memang ditugaskan secara khusus untuk menjaga pergerakan Harry Souttar. Harry Souttar ini memang menjadi sosok yang berbahaya dalam duel udara. Karena dengan postur tubuhnya yang mencapai 200 cm, dia bisa sangat leluasa untuk menghadapi bola-bola atas, bola-bola udara. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, seseorang harus mengawal dia secara ketat. Dan yang diberi tugas khusus untuk mengawal dia, mengawal salah satu dari 2 menara milik Australia ini adalah Jai Itses. Tugas tersebut itu sukses dijalankan oleh Jai dengan baik. Meskipun harus pontang-panting karena masih kalah postur, tetap saja pemain asal klub Venezia, Italia ini berhasil menyulitkan pergerakan Souttar di area kotak penalti Indonesia. Kemudian selain Jai Itses, apresiasi juga harus kita berikan kepada Rizky Ridho dan Justin Hubner yang tampil sangat solid. Terutama pada Rizky Ridho yang sangat-sangat disiplin menjaga lini pertahanan. Dia juga begitu tenang, disiplin, tidak mau ambil resiko. Penampilannya semalam jauh lebih baik dari penampilannya saat melawan Arab Saudi yang masih agak ceroboh ketika membuang bola. Sekali lagi teman-teman, sektor pertahanan ini memang menjadi area paling banyak mendapatkan tekanan sepanjang pertandingan. Karena para pemain Australia secara konsisten, secara istiqomah terus menghadirkan ancaman sepanjang 90 menit pertandingan. Beruntungnya gitu ya. Beruntungnya memang konsistensi para pemain di sektor ini, sektor pertahanan dalam menjaga fokus dan pergerakan lawan itu membuahkan hasil. Untuk pertama kalinya, skuad Garuda akhirnya mengukir clean sheet. Kita harus memberi apresiasi yang besar terhadap para pemain yang berada di sektor pertahanan. Mulai dari Jai Itses yang saya sebutkan tadi, kemudian Rizky Ridho, Justin Hubner, hingga Calvin Verdong dan Sandy Walsh. Selanjutnya teman-teman, untuk sektor lini tengah,
dan lini depan, saya kira memang harus mendapatkan evaluasi yang serius dari tim pelatih. Karena di sepanjang pertandingan melawan Australia semalam, sepertinya lini tengah dan lini depan kita itu bekerja kurang optimal. Lini tengah kita kalah bersaing. Kita kurang sekali dalam penguasaan bola dan pendistribusian bola. Yang diturunkan di lini tengah adalah Ivar Jenner dan Nathan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat formasinya yang diturunkan adalah 3-4-3. Di lini belakang ada Jay Itzes dan Justin Hubner dan Rizky Ridho. Sementara di tengah itu memang Nathan dan Ivar Jenner. Tapi mereka dibantu oleh Sandy Walsh di wingback kanan dan kemudian Calvin Verdong di wingback kiri. Kemudian di depan ada Ragnar Oratmangon, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Untuk Marcelino sendiri saya kira pemain ini perlu mendapatkan evaluasi juga khusus gitu ya. Karena beberapa kali dia kurang bagus dalam first touch. Sehingga serangan kehilangan momentum. Sama seperti yang dikatakan atau disampaikan oleh Shin Taeyong, saya juga menilai sependapat bahwa lini tengah dan lini depan perlu mendapatkan evaluasi khusus agar di pertandingan berikutnya, yaitu melawan Bahrain dan Cina, bisa tampil lebih baik. Harapan kita di pertandingan keempat dan kelima, yaitu ketika melawan Bahrain dan Cina, itu akan digelar bulan depan, Indonesia bisa memperoleh kemenangan. Dua-duanya. Karena hanya dari dua tim tersebutlah, saya kira timnas kita bisa mencuri poin penuh. Tapi sebenarnya melawan Bahrain dan Cina ini juga sangat berat, teman-teman. Bukan karena kualitas kedua tim tersebut, melainkan perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh Indonesia untuk sampai ke sana. Perjalanan dari Indonesia ke Bahrain itu sudah sangat jauh, apalagi dari Bahrain ke Qingdao yang harus transit 2 kali, yaitu di Qatar dan kemudian Hong Kong. Itu bakalan menjadi perjalanan yang melelahkan, apalagi pertandingannya hanya berselang 5 hari. Yaitu tanggal 10 Oktober di Bahrain dan kemudian tanggal 15 di Cina. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, saran, dan masukan. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you in the next video.